Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan sebuah proyek yang kita berlima sudah kemarin kerjakan, yaitu tentang analisis sistem lama dari pencatatan keuangan di GC Coffee Shop Semarang dan analisa sistem baru untuk pencatatan keuangan di GC Coffee Shop. Jadi untuk anggota dari kelompok kami sendiri yaitu ada Maulana Abdul Fatah dengan NIM 2201530005 dan Muhammad Farel dengan NIM 2201530017. Ada Alvan Ariston NIM 2201530018. Ada saya sendiri Radia Falevi dengan NIM 2201530046 dan ada Ahmad Faik Wicaksono dengan NIM 2201530048. Jadi untuk uh, sistem ini kita mulai dari menganalisis sistem lama yang ada di GC Coffee Shop Semarang. Jadi sejak berdirinya tahun 2018, GC Coffee Shop menggunakan sistem lama yaitu pencatatan manual dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran harian dari buku tulis secara manual atau menggunakan kalkulator atau juga bisa dengan nota kertas. Jadi setiap transaksi yang dilakukan di GC Coffee Shop data pelanggan dicatat langsung oleh kasir di buku kas dan nantinya pada setiap akhir bulan rekapitulasi akan dilakukan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan. Namun sistem lama ini seiring dengan berjalannya aktivitas usaha yang makin meningkat, metode manual ini sudah tidak menjadi efisien lagi karena menimbulkan beberapa kesalahan seperti pencatatan perhitungan manual, keterlambatan dalam penyusunan laporan, kesulitan atau mencari atau merekap data transaksi dan tidak ada informasi yang bisa diakses secara real time. Jadi nantinya dengan kita menganalisis sistem baru ini, nanti sistem pencatatan keuangan di GC Coffee Shop ini akan lebih efisien, akurat, dan memberikan informasi instan atau akurat kepada pemilik usaha. Selanjutnya, jadi untuk ruang lingkup sistem di GC Coffee Shop ini, GC Coffee Shop merupakan sistem pencatatan keuangan manual yang ada dalam bidang administrasi operasional dan keuangan usaha mikro kecil. Jadi sistem ini berperan sebagai alat bantu administratif yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha, menyusun laporan keuangan, dan memberikan gambaran umum mengenai performa penjualan harian dan bulanan. Selanjutnya, ya jadi di ruang lingkup pencatatan keuangan manual ini nomor pertama ada pencatatan penjualan harian. Kedua ada pencatatan pengelolaan operasional, rekapitulasi manual, pengelolaan produk secara fisik, dan penyimpanan bukti transaksi. Jadi untuk pencatatan penjualan harian dilakukan oleh kasir. Jadi setiap penjualan dicatat secara rinci seperti tanggal, nama produk, jumlah, dan harga. Untuk pencatatan pengeluaran operasional, setiap pelanggaran akan dicatat dalam buku terpisah dan disatukan nantinya dalam buku kas. Rekapitulasi manual, pemilik usaha menjumlahkan total pemasukan dan pengeluaran secara berkala, baik harian, mingguan, atau bulanan. Dan hasilnya nantinya digunakan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian dari GC Coffee Shop. Yang keempat ada pengeluaran produk secara fisik, jadi ada daftar harga dan daftar menu dicatat dalam buku menu atau ditulis ulang jika ada perubahan harga. Selanjutnya ada penyimpanan bukti transaksi. Bukti transaksi dicetak manual dalam nota kertas dan nantinya disimpan secara fisik. Belum ada sistem digital untuk arsip atau pencarian cepat di sistem lama GC Coffee Shop. Selanjutnya, jadi ini subsistem dari komponen sistem lama di GC Coffee Shop. Yang pertama ada pencatatan transaksi, pencatatan pengeluaran, rekapitulasi dan laporan keuangan, dan manajemen produk. Jadi pada awalnya pencatatan transaksi penjualan ini digunakan untuk menghitung pemasukan harian. Kasir mencatat transaksi pelanggan dalam buku menu kas dan total transaksi dihitung manual dengan kalkulator. Catatan disusun berdasarkan tanggal dan produk yang dibeli. Selanjutnya ada pencatatan pengeluaran.
manfaatnya yaitu untuk menyimpan informasi pengeluaran harian seperti pembelian bahan baku, listrik, dan biaya operasional lainnya. Jadi untuk deskripsi aktivitasnya dilakukan oleh pemilik atau kasir untuk mencatat pengeluaran dalam buku pengeluaran khusus. Jadi setiap pengeluaran dicatat dengan nominal dan keterangan tujuan dari pengeluaran tersebut. Dan selanjutnya dan menghitung keuntungan harian atau bulanan dan membuat laporan sederhana. Jadi data dimasukkan dan disalin ke buku laporan. Jadi penjumlahan masih dilakukan secara manual. Jadi selisih antara pemasukan dan pengeluaran dihitung untuk menentukan laba dan rugi untuk yang telah dihasilkan di hari tersebut. Yang selanjutnya ada manajemen produk, ya manfaatnya untuk mengatur daftar menu produk dan harga jual agar transaksi dapat dicatat dengan benar. Jadi daftar produk dan harga ditulis secara manual di buku atau papan menu, dan jika ada perubahan harga dilakukan coretan atau penambahan di catatan baru. Ya, ini ada personil-personil yang terlibat di sistem lama, yaitu ada kasir, pemilik usaha, pemasok, dan pelanggan. Jadi kasir ini merupakan karyawan di GC Coffee Shop, pemilik usaha merupakan manajer atau owner, dan dua lainnya pemasok dan pelanggan merupakan komponen eksternal dari GC Coffee Shop ini. Dan ini juga ada deskripsi dari masing-masing personil yang dimana kasir mencatat transaksi harian dan menghitung uang masuk. Untuk pemilik usaha sendiri memverifikasi atau mengecek transaksi dan pendapatan di dalam buku laporan pencatatan manual. Jadi yang selanjutnya ada pemasok, yaitu memberikan bahan baku yang dicatat secara manual di buku laporan, dan terakhir ada pelanggan sebagai objek transaksi. Ya, yang selanjutnya untuk lanjutan analisa sistem lama akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Farel. Silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Farel Yafi Wagani Firjatullah dengan NIM 2201530017. Di sini saya akan menjelaskan FGD 2, yaitu lanjutan dari menganalisa sistem tadi. Satu, ada deskripsi masing-masing subsistem. Subsistem pertama yaitu pencatatan transaksi penjualan atau pemasukan, yang memiliki manfaat dan tujuan mencatat setiap penjualan produk untuk menghitung pemasukan harian. Prosedur bisnisnya yaitu kasir mencatat transaksi pelanggan di buku kas. Yang kedua, total transaksi dihitung dengan kalkulator. Lalu catatan disusun berdasarkan tanggal dan produk yang dibeli. Lalu ada subsistem kedua dengan manfaat dan tujuan menyimpan informasi pengeluaran harian seperti pembelian bahan baku, biaya listrik, dan kebutuhan operasional. Prosedur bisnisnya yaitu pemilik atau kasir mencatat pengeluaran dalam buku khusus, lalu setiap catatan disertai dengan nominal dan keterangan pengeluaran. Lalu subsistem ketiga yaitu rekapitulasi dan laporan keuangan, yang memiliki manfaat dan tujuan menghitung keuntungan harian atau bulanan dan membuat laporan sederhana. Prosedur bisnisnya yaitu menyalin data dari buku kas ke format laporan di buku lain, menjumlahkan pemasukan dan pengeluaran, dan menghitung selisih untuk mendapatkan laba atau rugi. Lalu selanjutnya ada subsistem keempat yaitu manajemen produk. Manfaat dan tujuannya yaitu mengatur daftar produk dan harga jual. Prosedur bisnisnya yaitu produk dan harga ditulis di papan atau buku menu, lalu perubahan harga dicoret dan diganti di buku. Selanjutnya yang kedua, tabel identifikasi masalah dan penjelasannya. Di sini terdapat 6 masalah. Yang pertama adalah resiko kehilangan data. Penjelasannya, buku catatan dapat rusak, hilang, atau tercecer. Yang kedua, kesalahan penulis dan perhitungan. Penjelasannya, perhitungan total penjualan dan laba sering tidak akurat. Yang ketiga, waktu laporan lama. Rekap laporan bulanan membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar. Selanjutnya yang keempat, tidak real time. Pemilik tidak bisa memantau hasil penjualan saat tidak berada di lokasi. Lalu yang kelima, kurangnya efisiensi kerja kasir. Pencatatan manual memperlambat proses pelayanan kepada pelanggan. Lalu yang terakhir, 6, sulit melakukan evaluasi bisnis. Data keuangan tidak terstruktur sehingga menyulitkan analisis performa. Lalu yang ketiga, ada tabel alternatif solusi dan deskripsi model sistem terkomputerisasi.
Di sini terdapat masalah sistem manual dan solusi digital dan juga deskripsi model sistem digital. Yang pertama, masalah sistem digital yaitu kehilangan buku catatan. Solusi dari kehilangan buku catatan yaitu menggunakan sistem database online. Jadi data yang tersimpan aman dalam MySQL dan bisa di backup otomatis. Lalu masalah selanjutnya yaitu kesalahan hitung manual. Solusinya yaitu hitung otomatis melalui sistem. Jadi aplikasi menghitung total dan kembalikan laba secara otomatis. Lalu laporan lama dibuat yang memiliki solusi fitur cetak laporan PDF langsung dari sistem. Jadi laporan harian atau bulanan bisa diunduh dan dibagikan dalam hitungan detik. Lalu masalah selanjutnya yaitu tidak bisa dipantau secara real time. Solusinya yaitu dibuatnya dashboard online di aplikasi tersebut. Jadi pemilik bisa mengakses laporan dari mana saja dan kapan saja. Masalah selanjutnya yaitu pelayanan lambat karena menulis tangan. Solusinya yaitu dengan cara menginput transaksi digital dengan cepat. Jadi nanti UI kasir dibuat sederhana dan cepat menginputnya. Lalu masalah selanjutnya evaluasi usaha yang sulit. Dengan solusi statistik disajikan otomatis oleh sistem. Nantinya sistem menampilkan grafik penjualan dan pengeluaran harian atau bulanan. Lalu selanjutnya ada FGD 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fatah. Baik, perkenalkan nama saya Maulana Abdul Fatah, NIM 2201533005. Di sini saya akan menjelaskan FGD 3 tentang analisis sistem baru. Nama sistem baru yang akan dirancang bernama Sistem Pencatatan Keuangan Digital di GC Coffee Shop. Sistem ini berbasis web dan dikembangkan menggunakan teknologi PHP dan MySQL. Sistem memungkinkan kasir mencatat transaksi harian, menginput pengeluaran, dan mengelola produk. Pemilik usaha dapat mengakses laporan keuangan dalam bentuk dashboard atau file PDF. Dengan pengelolaan data secara otomatis berdasarkan input transaksi yang dilakukan setiap hari. Manfaat dari sistem ini menggantikan pencatatan manual dengan sistem digital yang lebih efisien dan akurat, meminimalisir kesalahan hitung dan kehilangan data transaksi, menyediakan laporan keuangan harian atau bulanan secara otomatis dan dapat diunduh, memberikan visibilitas real-time terhadap performa keuangan usaha kepada pemilik. Tujuannya mencatat transaksi penjualan dan pengeluaran secara otomatis dalam database, mempermudah proses rekap keuangan dan pelaporan, mengelola data produk dan harga secara dinamis, menyediakan dashboard untuk pemantauan pendapatan usaha. Selanjutnya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsionalnya yang pertama, sistem dapat mencatat transaksi penjualan harian secara otomatis. Sistem dapat menyiapkan data pengeluaran operasional harian. Sistem dapat menghitung dan menampilkan total pemasukan, pengeluaran, dan laba. Sistem dapat mengelola tambah, edit, atau hapus data produk dan harga. Sistem dapat mengelola kategori produk. Sistem dapat menghasilkan laporan harian dan bulanan dalam bentuk PDF. Sistem menyediakan dashboard untuk melihat statistik penjualan dan keuangan. Sistem menyimpan riwayat transaksi dan laporan sebelumnya untuk arsip. Untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama, sistem harus mudah digunakan untuk pengguna dengan latar belakang non-teknis. Sistem harus responsif dan bisa digunakan di desktop maupun perangkat mobile. Sistem harus mampu melakukan backup otomatis data ke file lokal. Sistem harus menampilkan laporan dan grafik statistik dengan jelas dan real-time. Sistem memiliki kecepatan akses yang optimal untuk transaksi kasir. Data harus disimpan secara aman dalam database, hanya dapat diakses oleh yang berwenang. Dan terakhir, sistem dirancang modular agar mudah dikembangkan di masa mendatang. Untuk identifikasi kebutuhan data produk memiliki fungsi menampilkan dan menghitung transaksi dengan tipe data teks dan integer untuk harga. Selanjutnya, data kategori berfungsi untuk pengelompokan produk dengan tipe data teks.
Data transaksi berfungsi untuk penyimpanan pemasukan dengan tipe data tanggal, integer, dan teks. Lalu data pengeluaran untuk penyimpanan pengeluaran harian dengan tipe data tanggal, integer, dan teks. Selanjutnya data laporan berfungsi untuk output laporan keuangan dengan tipe data integer, tanggal, dan file PDF. Selanjutnya pemetaan fungsi ke data. Fungsi sistem yang pertama adalah input transaksi, digunakan untuk data produk, data transaksi, data user. Yang kedua input pengeluaran, digunakan untuk data pengeluaran dan data user. Manajemen produk dan kategori untuk data produk dan kategori. Laporan harian dan bulanan untuk transaksi dan pengeluaran dan data laporan. Selanjutnya dashboard rekap dan grafik performa usaha untuk data transaksi, data pengeluaran, dan data laporan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Faik Wicaksono dengan NIM 220153048. Saya akan menjelaskan FGD 4, yaitu merancang sistem baru. Yang pertama, perancangan tingkah laku sistem dari sudut pandang user. Ada kasir, pengguna yang bertugas mencatat transaksi harian. Berikutnya ada pemilik usaha, pengguna yang mengakses laporan dan dashboard. Berikutnya ada sistem, entitas yang melakukan proses otomatis. Use case kasir. Yang pertama mencatat transaksi penjualan, yang kedua input pengeluaran harian, yang ketiga mengelola data produk, yaitu terdiri dari tambah, edit, hapus. Lalu yang keempat ada mengelola kategori produk. Dan yang kelima melihat riwayat transaksi. Berikutnya use case untuk pemilik usaha. Yang pertama melihat dashboard keuangan, yang kedua generate laporan, yang ketiga generate laporan bulanan, yang keempat download laporan PDF, yang kelima statistik penjualan, dan yang keenam backup data. Lalu yang kedua aliran aktivitas sistem. Aliran aktivitas sistem yaitu mencatat transaksi penjualan. Yang pertama mulai, lalu berikutnya kasir memilih pencatatan penjualan. Berikutnya sistem menampilkan daftar menunya, lalu kasir memilih menu dan memasukkan jumlah, lalu sistem menghitung subtotal, lalu sistem menghitung total pembayaran, sistem menyimpan transaksi, sistem mencetak struk, dan selesai. Lalu berikutnya spesifikasi objek dan hubungan diantaranya, perancangan spesifikasi objek atau kelas diagramnya. Perancangan ini mengidentifikasi objek-objek penting dalam sistem, atributnya, operasinya, dan hubungan diantaranya. Yang pertama ada kelas menu, atributnya ID menu, nama menu, harga, kategori. Berikutnya ada operasi, yaitu berisi tambah menu, ubah menu, hapus menu. Berikutnya kelas dari transaksi penjualan. Atributnya ada ID transaksi, tanggal, waktu, total harga, metode pembayaran, jumlah bayar, kembalian, dan diskon. Operasinya catat penjualan, cetak struk, dan batal transaksi. Berikutnya ada kelas dari detail transaksi. Atributnya ada ID detail transaksi, ID menu, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Operasinya terlibat dalam catat penjualan di transaksi penjualan. Lalu ada hubungan antar objek. Pengguna melakukan transaksi penjualan atau asosiasi. Transaksi penjualan memiliki banyak detail transaksi atau komponen. Detail transaksi terkait dengan menu atau asosiasi. Berikutnya yang keempat, di sini ada gambar dari interaksi antara objek dan susunannya. Lalu yang kelima ada interface dari input-outputnya. Sistem ini memiliki beberapa antarmuka utama yang mencerminkan fungsional, mulai dari pencatatan penjualan hingga manajemen produk dan pelaporan. Yang pertama, antarmuka input-output dari layar transaksi penjualan. Tujuannya memungkinkan kasir untuk mencatat pesanan, menghitung total, dan memproses pembayaran. Dan komponennya ada header aplikasi, menampilkan logo GC Coffee Shop dan nama aplikasinya.
Komponen berikutnya ada sidebar navigasi. Jika ada, akan menampilkan menu seperti all produk, laporan, dan edit menu, serta informasi dari penghasilan harian. Komponen berikutnya ada kolom pencarian produk, input teks untuk mencari menu berdasarkan nama. Berikutnya ada kategori produk, pilihan kategori seperti signature, arabica, robusta untuk memfilter daftar produk. Nama produknya misalnya ice coffee gizi atau ice red coffee, harga produk misalnya 15. Kontrol jumlah terdiri dari tombol tambah dan kurang untuk menambah atau mengurangi kuantitas produk dalam pesanan. Berikutnya ringkasan atau pesanan total. Berikutnya adalah label total yang menampilkan total harga pesanan Rp30 atau 0 jika belum ada yang item terpilih. Berikutnya ada tombol aksi di bawah, icon-icon di bawah bagian layar yang memungkinkan mewakili seperti pembayaran, keranjang, atau pengaturan. Alur input output. Pilih kategori, mencari produk, dan menyesuaikan kuantitas menggunakan tombol tambah dan outputnya, sistem menampilkan daftar menu yang difilter produk dan memperbarui total pembayaran. Berikutnya antarmuka input output dari laporan penjualan. Tujuannya memberikan gambaran ringkas dan detail mengenai penjualan dalam tertentu. Untuk komponennya ada judul laporan, sales report, lalu filter tanggal, input start date, lalu input end date, lalu tombol filter untuk menerapkan rentang tanggalnya. Berikutnya ada opsi unduh laporan, tombol download PDF report. Berikutnya ada teks periode laporan untuk memilih dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Berikutnya ada tab jenis laporan, daily sales, aktif, dan monthly sales. Berikutnya ada tabel detail penjualan untuk daily. Kolomnya terdiri dari date, produk, quantity, price, dan total. Menampilkan daftar transaksi per produk untuk tanggal tertentu, lalu total penjualan per hari misalnya ya. Statistik harian, kolom terdiri dari date, total sales, total product sold, average sale per day dalam bentuk rupiah. Lalu berikutnya menampilkan ringkasan statistik penjualan harian. Berikutnya alur input outputnya. Inputnya, manajer memasukkan rentang tanggal, lalu memilih jenis laporan mau harian dan mengklik filter atau download PDF report. Outputnya, sistem menampilkan tabel detail penjualan dan statistik berdasarkan filter yang diterapkan atau menghasilkan file PDF. Yang ketiga, antarmuka input output dari manajemen produk dan kategori. Tujuannya memungkinkan manajer untuk menambah, mengedit, dan menghapus produk dan kategori. Untuk komponennya ada judul, terdiri manage produk, lalu formulir yang isinya add produk, input product name, input price, dropdown kategori, pilihan choose file untuk mengunggah gambar, tombol add produk, tabel existing produk, kolom berisi ID, name, price, image, kategori, and action. Menampilkan daftar produk yang sudah ada. Area action, formulir edit. Untuk setiap produk terdapat formulir mini dengan produk name, price, kategori, image, dan tombol update untuk mengedit data produk tersebut. Untuk alur input outputnya, untuk inputnya, manajer mengisi detail produk baru di formulir add produk dan mengklik add produk. Terus untuk input edit, manajer memilih produk dari daftar existing produk, mengubah detailnya di formulir action, dan mengklik update. Untuk outputnya, sistem memperbarui daftar existing produk setelah menambah atau pembaruan berhasil, menampilkan gambar produk yang telah diunggah. Nama saya Alfian Aristonor dengan NIM 2201530018. Saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu menjelaskan tugas 3 pemodelan sistem lama dan rancangan sistem baru.
Ya, pada sistem lama memiliki diagram yaitu gambar DFD level 0 atau konteks. Berikut gambarnya yang akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian yang selanjutnya ada gambar DFD level 1-nya. Selanjutnya ada gambar DFD level 2. Kemudian ada gambar ER diagram. Nah, pada penjelasannya yaitu yang pertama ada kamus data, data store. Data store yang pertama yaitu D1 buku transaksi atau data penjualan, yaitu menyimpan catatan transaksi penjualan harian. Medianya yaitu buku tulis, organisasi filenya yaitu sekuensial. Yang kedua D2 buku pengeluaran atau data pengeluaran, yaitu menyimpan catatan pengeluaran operasional dengan media buku tulis. Organisasi filenya sekuensial. Yang ketiga D3 yaitu buku menu atau data produk, yaitu menyimpan daftar produk dan harga. Medianya yaitu buku atau papan menu. Organisasi filenya direct access. Yang keempat D4 buku laporan atau data laporan, yaitu menyimpan rekapitulasi laporan keuangan. Yang medianya yaitu buku tulis, organisasi filenya sekuen. Kemudian penjelasan pada data flow. Pada data flow ada yang pertama yaitu data transaksi atau data transaksi penjualan. Bentuk datanya yaitu tulisan tangan, arus datanya dari kasir ke sistem, berisi informasi pembelian produk oleh pelanggan. Kemudian yang kedua ada total pembayaran atau jumlah bayar. Bentuk datanya yaitu angka, arus datanya sistem kembali ke kasir. Isinya yaitu total yang harus dibayar pelanggan. Kemudian ada laporan keuangan atau rekap keuangan yang berbentuk dokumen tertulis. Arus datanya sistem ke pemilik, yaitu laporan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian selanjutnya permintaan laporan atau request laporan. Berbentuk lisan atau tulisan, arusnya pemilik ke sistem. Berisi permintaan untuk membuat laporan. Selanjutnya pembelian produk atau order produk. Bentuk datanya yaitu lisan, arusnya pelanggan ke sistem. Berisi pesanan produk dari pelanggan. Kemudian ada nota pembelian atau struk belanja. Berbentuk data kertas, arus datanya sistem ke pelanggan. Penjelasannya bukti transaksi pembelian. Kemudian ada tagihan pembelian atau invoice, berbentuk kertas dan arus datanya pemasok ke sistem, yang berisi tagihan pembelian bahan baku. Kemudian yang terakhir ada data pengeluaran atau biaya operasional, berbentuk tulisan tangan, arus datanya sistem ke buku, yang berisi catatan pengeluaran harian. Kemudian penjelasan pada external entity, yaitu ada yang pertama entity kasir atau petugas kasir, yaitu karyawan yang bertugas melayani transaksi, bertipe internal dan berisi catatan transaksi dan pengelolaan data produk. Yang kedua ada pemilik usaha atau owner, yaitu pemilik dari GC Coffee Shop, tipenya internal dan menerima laporan keuangan, mengawasi operasional. Yang ketiga ada pelanggan atau customer, konsumen yang membeli produknya, yang bertipe eksternal, hubungannya melakukan pembelian dan menerima nota. Yang keempat ada pemasok atau supplier, yaitu penyedia bahan baku dan bertipe eksternal, yaitu mengirim tagihan pembelian.
Kemudian yang selanjutnya ada proses. Proses yang pertama yaitu pencatatan transaksi, yaitu mencatat setiap transaksi penjualan harian yang inputnya data pembelian dan info produk, outputnya nota dan data transaksi. Kemudian input transaksi yaitu memasukkan data pembelian pelanggan yang inputnya adalah data pembelian, outputnya item dan quantity. Kemudian hitung total yaitu menghitung total pembayaran, inputnya item dan quantity harga, outputnya total bayar. Kemudian ada buat nota, deskripsi membuat nota pembayaran, inputnya total bayar dan data transaksi, outputnya nota. Kemudian ada simpan data, yaitu menyimpan data transaksi ke buku, inputnya data nota dan data tersimpan. Yang kedua ada pencatatan pengeluaran yang mencatat pengeluaran operasional, inputnya tagihan, biaya, dan outputnya data pengeluaran. Yang ketiga ada manajemen produk, yaitu mengelola data produk dan harga, inputnya info produk perubahan harga, output daftar produk. Yang keempat ada rekapitulasi laporan yang berisi membuat laporan keuangan, inputnya data transaksi dan data pengeluaran, outputnya laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya ada tabel entity dan atribut. Di sini yang pertama ada entity produk yang memiliki atribut di produk, nama produk dan harga. Kemudian yang kedua ada entity transaksi yang memiliki atribut ID transaksi, tanggal, jumlah, dan total. Kemudian yang ketiga ada entity pengeluaran memiliki atribut ID penggal, keterangan, dan nominal. Yang keempat ada laporan memiliki atribut ID laporan, periode, total pemasukan, dan total pengeluaran. Yang terakhir ada entity kasir memiliki atribut ID kasir, nama kasir, dan shift. Kemudian yang selanjutnya pada sistem baru terdapat gambar use case diagram, yaitu kasir akan bisa melakukan pencatatan transaksi penjualan, input pengeluaran harian, mengelola data produk yaitu tambah, edit, dan hapus produk, kemudian mengelola kategori produk dan melihat riwayat transaksi. Dari segi pemilik usaha akan bisa melihat dashboard keuangan, generate laporan harian, generate laporan bulanan, download laporan PDF, melihat statistik penjualan, dan backup data. Kemudian yang selanjutnya ada gambar sequence diagram, yaitu proses transaksi pada GC Coffee Shop yang berawal dari kasir ke sistem pos, kemudian ke database, kemudian yang terakhir ke pencetakan yaitu printer. Selanjutnya ada gambar kelas diagram seperti yang sebelumnya, entitas dan atribut. Dan yang gambar selanjutnya ada activity diagram, yaitu proses transaksi pada GC Coffee Shop. Kemudian yang selanjutnya ada rancangan I/O sistem pencatatan keuangan digital. Ini adalah tampilan dari aplikasi transaksi Coffee Shop. Untuk penjelasannya yaitu pada tampilan transaksi berisi input produk, jumlah dan pembayaran, yang mencetak struk, update stok.
Kemudian pada tampilan produk ada input nama, kategori, harga, dan stok. Dan ada aksi simpan atau update produk. Kemudian pada tampilan pengeluaran ada input tanggal, jumlah, dan keterangan. Dan bisa simpan pengeluaran. Pada selanjutnya yang tampilan laporan berisi periode tanggal awal dan tanggal akhir, dan dapat melakukan aksi mencetak file PDF atau Excel. Ya baik, demikian yang dapat kita sampaikan mengenai dari analisa sistem lama dan perancangan sistem baru untuk sistem pencatatan keuangan di GC Coffee Shop ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.